Oke, selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mau hadir ke ruangan ini untuk berkumpul bersama. Sebelum kita memulai kegiatan, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu ya. Oke, mungkin kita bisa berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk teman-teman semua, mungkin bisa ada salah satu yang memimpin doa. Mungkin masnya dari sebelah kiri bisa. Silahkan mas dipimpin doa. Oke, iya. Berdoa dimulai. Ini sebenarnya udah ada yang tahu nih, udah ada yang tahu apa belum, eee, apa sih tujuan saya memanggil teman-teman semua ini untuk dikumpulkan di dalam satu ruangan konseling ini? Belum tahu? Oke, kalau belum tahu di sini saya akan memberitahu teman-teman semua, tujuan saya untuk mengumpulkan teman-teman semua ini di ruang BK ini. Jadi teman-teman, di sini saya akan melaksanakan yang namanya, layanan konseling kelompok. Nah, apa sih itu layanan konseling kelompok? Layanan konseling kelompok adalah sebuah layanan yang dilakukan itu dengan cara memanfaatkan yang namanya dinamika kelompok. Nah, seperti itu. Lalu tujuannya apa sih kita melaksanakan yang namanya bimbingan kelompok? Jadi begini teman-teman, tujuan dari kita melaksanakan bimbingan dan konseling kelompok itu adalah untuk bisa membantu teman-teman semua ini untuk menyelesaikan masalah antara satu sama lain dengan berbasis pada pendapat teman-teman semua. Jadi semisal begini, ada satu teman itu ada yang punya masalah. Nah, nanti kita akan mengambil sudut pandang dari teman-teman semua mengenai bagaimana cara dia menyikapi masalahnya, lalu mengenai bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah yang sedang dia alami, begitu. Jadi tujuannya adalah untuk bisa membantu teman-teman semua ini menyelesaikan masalah, tapi dengan cara menggunakan dinamika kelompok, begitu. Seperti itu. Apakah sudah paham dengan dinamika kelompok? Dinamika kelompok yang akan kita lakukan, gimana, sudah paham atau belum teman-teman? Oke, sudah paham semua ya? Oke teman-teman, untuk agenda kegiatan kita pada siang hari ini adalah kita akan saling berbagi cerita mengenai permasalahan yang sedang teman-teman alami semuanya di sini. Mungkin masnya, mbaknya itu bisa saling bercerita mengenai masalahnya. Nah, nanti kita akan saling mengumpulkan itu menjadi satu kesatuan masalah. Jadi kayak kita akan mengumpulkan semua masalahnya, lalu kita akan mengambil garis besar permasalahan yang sedang teman-teman semua alami ini rata-rata apa sih. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi setelah kita menemukan masalah yang paling banyak dialami oleh teman-teman, nanti kita akan membantu untuk menyelesaikan masalah itu dengan menggunakan sudut pandang teman-teman yang lain, begitu. Jadi kayak misal ada masalah A, lah teman-teman nanti memberikan tanggapan mengenai masalah itu, mengenai seberapa parah masalah itu, terus seberapa berdampak masalah itu terhadap kehidupan teman-teman. Kan ada orang yang menganggap masalah itu mungkin bagi dia kecil, tapi bagi orang lain mungkin itu sangat besar. Nah, nanti teman-teman bisa mengemukakan pendapat teman-teman itu semua. Lalu nanti kita akan bersama-sama untuk membantu mencari yang namanya solusi. Jadi supaya permasalahan yang sedang dialami teman-teman rata-rata ini adalah fokus untuk mencari solusi sehingga permasalahan yang teman-teman alami semua ini dapat terselesaikan dengan baik, begitu. Dapat dipahami teman-teman? Oke. Sebelum kita memulai yang namanya layanan bimbingan dan konseling kelompok, ada beberapa asas yang harus teman-teman pahami dan praktekkan, begitu. Yang pertama yaitu yang namanya asas kesukarelaan. Nah, apa sih itu asas kesukarelaan? Jadi begini, yang namanya asas kesukarelaan adalah teman-teman saya minta ke sini secara sukarela ya. Maksudnya kayak saya nggak memaksa kalian untuk kalian harus datang, begitu kan, enggak kan? Ya nggak, mas, apa saya memaksa mas untuk datang? Enggak. Itu untuk mbaknya.
Oke, berarti memang dari teman-teman semua ini kebanyakan memang sukarela ya, meskipun saya panggil tapi nggak saya paksa begitu kan. Karena kebetulan ketika saya mengatakan mengenai akan melakukan yang namanya layanan konseling kelompok, teman-teman semua bersedia begitu kan. Oke, lalu yang kedua teman-teman, ada yang namanya asas keterbukaan. Nah, yang namanya asas keterbukaan di sini itu yaitu teman-teman di sini saya minta untuk terbuka antara saya dan teman-teman semua untuk bisa menceritakan permasalahan yang sedang teman-teman alami. Jadi ketika teman-teman punya permasalahan sekecil apapun itu atau sedang teman-teman rasakan, tolong untuk bisa disampaikan di dalam layanan bimbingan dan konseling kelompok kali ini, sehingga eh, kita bisa sama-sama tahu mengenai permasalahan masing-masing. Nah, tujuannya adalah ketika kita sudah tahu permasalahan masing-masing, kita akan bersama-sama akan membantu, saling bahu-membahu untuk bisa yang namanya membantu mencarikan solusi atas permasalahan yang teman-teman alami. Begitu. Lalu di sini juga ada yang namanya asas keaktifan teman-teman. Maaf. Saya tadi mengambil barang jatuh. Yang namanya asas keaktifan di sini adalah saya meminta teman-teman untuk aktif, untuk bercerita. Jadi semisal nanti teman-teman ada yang menceritakan mengenai masalahnya, saya mohon teman-teman yang lain itu bisa membantu untuk tetap tenang, kondusif, lalu fokus untuk mendengarkan cerita dari teman-teman yang sedang bercerita mengenai masalahnya. Saya minta jangan ada yang mentertawakan masalahnya ya. Mungkin karena kita kan nggak tahu kan kayak porsi masalah setiap orang kan berbeda-beda. Mungkin bagi teman-teman di sini ada yang menganggapnya itu hal sepele, tapi bagi teman-teman yang lain tuh menganggap itu suatu hal yang berat. Nah, di sini saya minta keaktifannya untuk itu tadi, fokus mendengarkan dan fokus untuk berdiskusi mengenai solusi atau jalan tengah dari permasalahan yang akan kita bahas kali ini. Lalu, kita juga menganut yang namanya asas kerahasiaan. Nah, apa itu asas kerahasiaan? Jadi begini, ketika nanti kita melaksanakan layanan bimbingan dan konseling kelompok, informasi yang teman-teman akan sampaikan kepada saya dan kepada teman-teman yang ada di forum semua ini itu bersifatnya rahasia. Jadi cuman kita yang hanya ada di ruangan ini saja yang boleh tahu dan kita harus mengkeep gitu. Karena kan takutnya itu menjadi aib dan menjadi bahan omongan. Itu kan juga kurang baik kan. Takutnya malah mental teman-teman ini menjadi bermasalah begitu karena setelah mengikuti konseling ini, layanan konseling kelompok ini malah nanti teman-teman jadikan topik itu untuk bahan bullying begitu. Jadi jangan ya teman-teman, oke? Jadi dari keempat asas ini teman-teman bisa menyepakati gimana bisa? Kalau bisa kita bisa segera lanjut nih teman-teman. Gimana? Oke, setuju semua ya? Setuju atas asas yang saya sampaikan dan setuju atas peraturan yang sudah saya tetapkan. Untuk peraturannya saya ulangi lagi, kita akan melaksanakan sesi konseling kelompok ini selama 45 sampai 50 menit saja saya batasi karena kalau terlalu lama nanti malah jadinya kita terlalu membawa waktu gitu. Oke? Teman-teman semua bisa paham? Oke. Kalau bisa paham akan aturannya, kita bisa mulai untuk melaksanakan layanan konseling kelompok. Sudah ada yang kenal sama Bapak belum nih? Belum ada? Oh, beberapa udah ada yang kenal, beberapa ada yang belum. Oke, nggak apa-apa. Teman-teman semua, perkenalkan di sini nama Bapak Akbar Panji Parikesit. Nah, teman-teman bisa panggil Bapak Pak Akbar gitu aja nggak apa-apa. Itu di sini Bapak selaku guru BK di sekolah ini. Nah, kebetulan peran Bapak di sini sebagai maaf maksud saya peran Bapak di sini di layanan bimbingan dan konseling kelompok itu Bapak di sini sebagai yang pertama pemimpin jalannya layanan ini. Lalu yang kedua, Bapak di sini juga sebagai penengah
Yang ketiga, Bapak di sini juga sebagai membantu teman-teman semua untuk mencarikan jalan yang keluar dari masalah gitu ketika dalam layanan ini. Oke, begitu. Sepertinya penjelasan Bapak kali ini membuat teman-teman merasa bosan ya, kok kayaknya lemah, letih, lesu itu kenapa? Oh, oh belum makan. Loh, kenapa kok belum makan teman-teman? Oh iya, belum jam istirahat ya. Gak apa-apa. Daripada teman-teman kata lesu, kayak capek itu, mending gini aja. Bapak ada permainan, di mana permainan ini membutuhkan konsentrasi dan fokus. Selain itu, permainan ini juga membuat teman-teman semua jadi care satu sama lain. Jadi teman-teman bisa saling mengingatkan apabila nanti ada yang berbuat curang. Nah, nanti bisa teman-teman mengingatkan kayak kamu kan harusnya kalah tapi kok nggak mengaku gitu. Jadi nama permainannya adalah eh, angka ganjil itu diganti nama kata sama kata door. Jadi misal angka satu, kita pakainya angka 1 sampai 10. Nah, angka ganjil itu diganti sama kata door gitu. Paham nggak? Kalau nggak paham, gini teknisnya. Jadi Bapak kasih contoh ya. Coba dari kiri ke kanan ya. Door. Heeh. 2, door. 4, door. 6, 7. Nah, kayak mbaknya ini salah, teman-teman. Jadi harusnya angka ganjil itu diganti sama kata door. Gitu ya. Oke, paham? Oke. Kita mulai ya. Door. 2, door. 4, door. 6, door. 8, ayo. Nah, ini telat. Ini eh, salah kamu. Oke, nggak apa-apa. Enaknya kasih hukuman apa enggak nih? Oh, nggak usah. Ya udah, nggak apa-apa. Nggak usah kasih hukuman aja. Di sini Bapak cuman biar teman-teman semua menjadi lebih semangat, lebih fokus untuk bisa ikut dalam layanan kali ini. Jadi nanti hasilnya kan bisa maksimal. Silahkan buat teman-teman mulai bisa cerita mengenai permasalahan apa yang sedang teman-teman alami saat ini. Nanti kita akan kumpulkan menjadi satu. Nah, nanti kita akan membahas permasalahan apa yang paling banyak sedang dialami oleh teman-teman. Gitu. Mungkin bisa dari mbaknya dulu. Oke. Nah, setelah kita tadi melaksanakan sesi tanya jawab mengenai permasalahan yang sedang teman-teman alami, di sini ternyata rata-rata permasalahannya adalah teman-teman ini malas untuk belajar sama malas untuk berangkat ke sekolah ya, gitu. Oke. Kalau dari ini Mbak Dina ini apa Mbak masalahnya? Oh, jadi Mbak Dina ini malas untuk berangkat ke sekolah karena gurunya galak gitu. Oh, seperti itu. Oke. Lah, teman-teman, mungkin teman-teman bisa memberikan sudut pandang mengenai permasalahan yang sedang dialami oleh Mbak Dina ini mengenai masalahnya, yaitu malas sekolah karena sering dimarahi guru. Nah, mungkin dari ini Mas Joko dulu. Oke, setelah kita memahami dari semua permasalahan yang sedang teman-teman alami, nanti kan kita juga udah tahu nih dari Mbak Dina ini masalahnya ternyata gara-gara dia malas sekolah. Berangkat sekolah itu karena sering dimarahi sama guru. Nah, ternyata setelah kita kulik bersama kita bisa tahu kalau sebab dari teman-teman malas sekolah itu
bukan karena semata-mata karena dari guru aja, faktor dari guru. Ternyata ada juga faktor-faktor yang dari diri teman-teman sendiri, kayak teman-teman kurang motivasi untuk mau berkembang. Teman-teman juga cenderung lebih malas-malasan karena mungkin teman-teman tuh merasa di rumah tidak diperhatikan gitu kan. Mungkin ada kan beberapa teman-teman kayak berangkat sekolah itu karena terpaksa, karena paksaan orang tua, kayak kamu tuh harus berangkat ke sekolah dapat nilai bagus membanggakan orang tua, ya kan. Banyak kan teman-teman yang mengalami seperti itu. Nah, solusi dari bapak, teman-teman harus bisa menyingkirkan eh, pikiran-pikiran yang buruk mengenai masalah tersebut. Jadi teman-teman fokus aja sama yang teman-teman semua sedang jalani, kayak sekolah. Ya udah, di sini motivasiku adalah aku ingin berangkat sekolah untuk belajar menuntut ilmu. Dah itu aja, sama ketemu teman-teman yang baik gitu. Karena ternyata tadi setelah ditelisik juga ada beberapa teman ini malas ke sekolah. Sebenarnya teman-teman ini ada yang semangat buat masuk sekolah untuk belajar, tapi karena beberapa teman-teman ini ada yang kebetulan lingkungannya itu kurang mendukung. Jadi kayak teman-temannya banyak yang mengajak untuk bolos pelajaran, pergi ke kantin, atau bahkan malah pergi ke PS-an begitu. Itu kan juga karena motivasi dari teman-teman sendiri juga kurang gitu, dan juga faktor lingkungan juga. Nah, setelah kita melakukan sesi konseling kelompok gini kan kita bisa saling tahu dan saling paham tuh, kayak duduk masalah permasalahan ini tuh apa sih, nah sama penyelesaian masalah itu apa aja begitu kan, sudah paham kan. Kayak lebih banyak motivasi mengenai sekolah, terus pemahaman mengenai jangka panjang apabila teman-teman ini tidak sekolah dengan semangat dan sungguh-sungguh dan tekun begitu. Lalu juga ada efek teman-teman ini mentalnya mungkin bakal jadi mental pemalas. Dan mental pemalas itu jujur sangat jelek teman-teman, karena begini, eh, lebih baik jadi orang bodoh daripada menjadi seorang pemalas. Karena begini, kalau orang bodoh itu tuh masih bisa kita bantu untuk menjadi dia pintar, tapi kalau malas itu susah karena sudah pola pikir. Nah, di sini saya berharap dan saya akan berusaha membantu teman-teman supaya pola pikir teman-teman itu berubah. Jadi kayak rasa malas itu menjadi rasa semangat untuk mau kembali sekolah gitu. Apakah sudah bisa dipahami teman-teman? Apabila teman-teman sudah dapat memahami, mungkin untuk sesi layanan konseling dan bimbingan dan konseling kelompok kali ini saya cukupkan ya, karena berhubung tadi kan masalahnya udah ketemu tuh, kayak masalah apa yang membuat teman-teman jadi malas. Itu kan faktornya kan ada banyak ternyata kan, tadi sudah dibahas juga, dan sudah ketemu juga bagaimana cara menangani masalah-masalah itu, solusi-solusinya gitu. Nah, itu mungkin kita bisa cukupkan sesi uh, bimbingan dan konseling kelompok kali ini. Berhubung waktunya sudah habis, karena kesepakatan kita kan tadi kan kesepakatannya cuman 45 sampai 50. Nah, ini malah lebih 3 menit gitu. Tapi nggak apa-apa. Terus jangan lupa seperti yang saya sampaikan di awal tadi, untuk salah satu asasnya jangan sampai lupa dan harus dipegang teguh untuk sesi konseling kali ini, yaitu asas kerahasiaan. Jadi saya minta teman-teman di sini semua, setelah mendapatkan pemahaman mengenai masalah dari masing-masing teman-teman yang ada di sini, tolong itu jangan disebarluaskan. Cukup yang ada di ruangan ini Bapak dan Tuhan aja yang tahu gitu. Jadi toh juga kan setelah kita berada di sini kan sudah dapat mengetahui duduk masalahnya seperti apa. Jadi ya udah, jadinya cukup masalah sampai di sini aja, selesai udah. Jangan sampai itu masalah lari merembet kemana-mana gitu. Itu teman-teman sudah dipahami. Oke. Berhubung waktunya
sudah habis. Silahkan bagi teman-teman. Terima kasih buat teman-teman sudah datang ke sini buat melaksanakan layanan bimbingan dan dosen kelompok kali ini. Mungkin yang mau ke kelas silahkan, karena berhubung ini juga udah jam pergantian jam, nanti teman-teman mau dicariin gurunya gitu ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Mari saya antar ke depan. Saya bukakan pintu. Baik teman-teman, hati-hati di jalan semuanya. Iya, terima kasih ya.